Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku sekalian? Kali ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Fibija Fitri, pada mata pelajaran basis data. Dimanapun kalian berada saat ini, tetap semangat dan harus jaga kesehatan ya. Oke, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi fungsi-fungsi string dan fungsi tanggal. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang fungsi agregasi, numerik, dan fungsi khusus yang ada pada MySQL. Oke, selanjutnya kita masuk kepada PowerPoint-nya ya. Nah, sekarang kita masuk pada penerapannya pada MySQL. Yang pertama kita bahas tentang fungsi count, di mana fungsi count ini tadi termasuk ke dalam fungsi agregasi, yaitu dengan sintak select count produk ID pada tabel produk. Produk ID ini sebagai field dari tabel produk. Nah, maka jika kita jalankan sintak tersebut akan keluar hasil 77, di mana 77 ini merupakan jumlah data yang ada pada tabel produk. Yang pertama kita bahas tentang fungsi-fungsi agregasi. Apa pengertian dari fungsi agregasi? Fungsi apa saja yang termasuk fungsi agregasi? Nah, akan kita bahas satu persatu. Fungsi agregasi itu sendiri merupakan fungsi ringkasan yang digunakan untuk penghitungan sebuah nilai dari beberapa nilai inputan. Yang termasuk ke dalam fungsi agregasi di sini ada average untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data, min untuk mencari nilai terkecilnya, max untuk mencari nilai terbesarnya, sum untuk mencari nilai total, dan count untuk mencari nilai banyaknya. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi numerik. Fungsi numerik ini berkaitan dengan angka. Nah, fungsi numerik yang pertama itu fungsi operasi aritmatika. Fungsi operasi aritmatika ini kita sudah sering mendengar dalam pelajaran matematika. Bahkan mulai sejak kita TK kita sudah mempelajari aritmatika ini. Di mana fungsi aritmatika ini merupakan fungsi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan sisa hasil bagi atau yang kita sebut dengan modulus. Modulus ini contohnya seperti 10 kita bagi 3 itu sama dengan 3, namun dia memiliki satu sisa, di mana sisanya yang satu ini kita sebut dengan modulus. Fungsi numerik yang selanjutnya yaitu ada absolut. Absolut merupakan kegunaannya itu untuk menampilkan nilai absolut atau mutlak dari sebuah bilangan. Nah, contohnya seperti min 25, nilai absolutnya itu adalah 25. Dan plus 25, nilai absolutnya juga 25. Jadi nilai absolut ini kita menghilangkan tanda plus ataupun minus pada awal bilangannya. Selanjutnya fungsi mod. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi mod ini mengembalikan sisa n dibagi dengan m. 10 dibagi 3, tadi hasilnya 3, di mana dia memiliki satu sisa dan satu ini kita sebut dengan modulus. Nah, selanjutnya floor dan ceiling. Floor dan ceiling ini kegunaannya hampir sama. Hanya saja kalau floor ini dia mengembalikan nilai integer ke yang terbesar, sedangkan ceiling mengembalikan nilai integer ke yang terkecil. Nah, fungsi aritmatika selanjutnya itu ada fungsi round, di mana untuk mengembalikan angka yang digunakan atau dibulatkan ke sejumlah desimal tertentu.
Selanjutnya ada fungsi POW atau power untuk menghasilkan nilai pangkat dari sebuah nilai. Contohnya 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, di mana hasilnya sama dengan 8. Selanjutnya fungsi RAND untuk merandom database yang dipakai sesuai kebutuhan. Nah, fungsi RAND ini adalah fungsi random, di mana saya mengambil contoh di sini database sebuah arisan. Apabila untuk mengacak siapa yang menang untuk arisan pada hari itu secara adil melalui database pada website yang kita gunakan, maka kita bisa menggunakan fungsi random ini. Selanjutnya ada fungsi trueSet, di mana fungsi ini berguna untuk mengosongkan atau menghapus sebuah data yang terdapat di dalam sebuah tabel. Selanjutnya ada fungsi khusus. Contohnya seperti grid test. Kegunaannya itu untuk mengambil nilai terbesar dari suatu kumpulan nilai. Contohnya select grid test, di mana nilainya itu ada 1, 3, 5, 7, 11, 22. Nah, nilai grid testnya itu akan keluar 22. Karena grid test di sini akan mengambil nilai terbesar saja dari kumpulan nilai tersebut. Selanjutnya ada database, di mana fungsi ini berguna untuk mengambil nama database yang sedang aktif atau database yang sedang kita pakai. Sedangkan user untuk mengambil user yang sedang kita gunakan. Selanjutnya last insert ID, di mana berfungsi untuk mengambil ID terakhir dalam proses insert, di mana tabelnya mengandung file yang bersifat auto increment. Selanjutnya ada fungsi versi, di mana untuk mengambil versi MySQL yang sedang kita gunakan. Selanjutnya ada fungsi average untuk mencari nilai rata-rata dengan sintak select average price from product. Di sini artinya akan menampilkan nilai rata-rata dari field price pada tabel produk. Nah, tampilannya hasilnya akan seperti berikut. Nah, hasil ini menyesuaikan pada tabel produk. Nah, selanjutnya ada fungsi average, di mana fungsi average ini untuk mencari nilai rata-rata dengan sintak select average price from product, di mana artinya average untuk menampilkan nilai rata-rata, price ini field yang digunakan pada tabel produk. Nah, hasilnya sebagai berikut, 28,8663 sekian. Nah, hasil ini tergantung kepada tabel yang ada yang kita gunakan. Selanjutnya ada fungsi sum, di mana fungsi sum ini untuk mencari nilai totalnya dengan sintak select sum quantity from order details, di mana sum untuk mencari nilai total, quantity field yang kita gunakan, order detail untuk itu tabel yang kita gunakan. Nah, di sini hasilnya 12.743. Berarti total dari tabel detail itu 12.743. Oke, fungsi selanjutnya ada fungsi min dengan sintak select min price from product, di mana arti sintaknya yaitu akan menampilkan harga terendah dari tabel produk. Hasilnya adalah 2,5. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang fungsi max. Max ini untuk menampilkan nilai terbesar. Sintaknya sama saja dengan fungsi min, kita hanya mengganti min menjadi max. Nah,
seperti ini, hasilnya akan 26,5. 26,5 ini didapatkan dari tabel produk, hasil tertinggi dari tabel produk tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi numerik. Yang pertama, fungsi absolut dengan sintaks select absolut dalam kurung min 243.5 tutup kurung titik koma, maka nilai absolutnya tersebut adalah 243.5. Nah, kita lihat, kita jangankan. Nah, dapat dilihat di sini hasil dari nilai absolut 243.5. Nah, jika kita ubah datanya menjadi tanda plus pun, maka hasilnya akan 243.5. Absolut ini menghapus nilai positif maupun negatif pada suatu bilangan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi round dengan sintaks select round dalam kurung 135.375,2, di mana arti sintaknya itu round ini tadi mengembalikan angka yang dibulatkan ke sejumlah desimal tertentu. Nah, di sini desimal yang saya tentukan itu 2. Berarti dia akan menampilkan 2 angka setelah koma, tapi dengan pembulatan desimalnya. Nah, hasilnya itu seperti 135.38, karena 37,5 jika dibulatkan akan menjadi 38. Nah, ambil contoh lain, jika saya bulatkan hanya satu angka di belakang koma, maka hasilnya itu akan 135,4, karena 375 jika dibulatkan ke atas maka akan jadi 4. Nah, selanjutnya fungsi POW, di mana fungsi ini untuk menghasilkan nilai pangkat dari sebuah nilai. Nah, fungsinya itu sintaknya select POW 2,2, artinya saya memangkatkan angka 2 sebanyak 2 kali, maka hasilnya itu adalah 4. Jika kita ganti angkanya 4 kali 2, berarti 4 dikalikan 2 kali, 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas fungsi grid test. Fungsi grid test ini tadi mengambil nilai terbesar dari suatu kumpulan nilai. Di sini ada nilainya 3, 12, 34, 8, dan 25. Jadi nilai terbesarnya itu adalah 34. Maka jika kita menggunakan fungsi ini, maka akan tampil nilai 34. Nah, seperti itu. Oke, untuk fungsi yang lainnya mungkin bisa Ananda coba secara mandiri dan Ananda pahami dan pelajari lebih dalam lagi. Nah, saya rasa cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun kendala, Ananda boleh bertanya melalui grup chat kelas ataupun chat secara personal kepada saya. Nah, di akhir pelajaran nanti saya akan mengadakan mini quiz melalui Quizizz. Ananda bisa persiapkan terlebih dahulu pemahaman Ananda tentang materi pada kali ini. Nanti nilai ini akan saya jadikan presensi akhir pada mata pelajaran ini. Nah, jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya pada hari ini, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan patuhi protokol COVID-19.